selamat jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wimaya Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Airnav Palembang, yakni penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia, yang mana mungkin masih awam bagi sebagian orang, tapi ternyata mempunyai peran dan juga tugas yang begitu besar terhadap keselamatan penerbangan yang ada. Iya, saya akan berjumpa dengan Ibu Ida Yuniarti selaku GM Airnav Palembang. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ibu saya Wima. Iya, silakan. Iya Ibu, ini ngomong-ngomong ya Bu ya. Sekarang ini kita ini kan sedang berada di ATC ini ya Bu ya. Air Traffic Control di bawah Airnav Palembang. Nah ini sebenarnya apa sih Bu? Orang biasa menggunakan pesawat terbang, menggunakan penerbangan, tapi tidak tahu sebenarnya ada yang mengaturnya, lalu lintasnya itu diatur sedemikian rupa oleh Airnav. Seperti apa Airnav ini? Oke. Baik, memang ini salah satu Air Traffic Control, salah satu dari bagian daripada Airnav Indonesia yang memberikan pelayanan navigasi penerbangan. Jadi mereka memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan. Jadi kalau di Airnav Palembang ini teman-teman ATC mengatur pesawat yang ketika di towing mundur dia pushback, dari mulai start engine kemudian pushback, kemudian akan taxi, nantinya akan menuju runway, take off. Inilah mereka yang mengatur di sini. Ketika mereka setelah take off dari ATC yang di tower ini itu akan dikontakkan kepada approach control service yang memberikan pelayanan di sini radar controller ya di Airnav Palembang untuk yang lebih tinggi lagi gitu ya, ketinggian ataupun altitude-nya yang lebih tinggi lagi. Kalau di tower ini dasar mereka memberikan pelayanan adalah by visual, dengan melihat trafficnya, kontak itu dia di mana posisinya harus dilihat karena mereka harus visual. Kalau di approach control service by radar, jadi di radar nanti kelihatan lah target-targetnya seperti itu. Baik, itu. Jadi seperti itu untuk pemberian pelayanan lalu lintas penerbangan. Gitu, barangkali awam tidak tahu ya pesawat bagaimana sih, apakah terbang sendiri atau ada yang mengatur. Memang ada yang mengatur, memang jarang terlihat. Betul sekali. Kemudian juga kalau misalnya orang awam itu guyonannya ini kok kalau misalnya di atas kok nggak pernah ada yang ketemuan gitu ya pesawatnya ya Bu ya. Karena diatur. Jaraknya sebenarnya berapa radius aman ya Bu antara pesawat yang satu dengan pesawat yang lain? Kalau di radar controller di Palembang radar control itu 5 nautical mile. Kurang dari itu berarti sudah mengurangi separation. Standar separasi yang memang sudah diatur dalam regulasi. Jadi 5 nautical mile. Itu kalau di kilometer kan berapa? 1 nautical mile kurang lebih 1,8 km. 1 mil begitu ya? Iya, kurang lebih berapa ya? Sekitar 9 barangkali ya. 9 km seperti itu. Jadi memang itu juga diatur jarak antara satu pesawat dengan pesawat lainnya? Betul, supaya mereka tidak senggolan, tidak tabrakan. Nah inilah fungsi daripada air traffic control gitu. Jadi pesawat dari mulai keberangkatan dari bandara asal sampai ke bandara tujuan semuanya diatur gitu. Nanti Palembang ini ketika pesawat kontak kemudian ke approach, data penerbangannya itu sudah terkirim ke mana? Ke Jakarta. Tujuannya kan Jakarta misalnya seperti itu, ke Jakarta, atau tujuannya kemana? Ke Singapura. Ya ke Singapura. Nanti by voice koordinasi juga teman-teman yang di bawah itu akan berkoordinasi gitu kan. Kalau ke Singapura tentunya dia melalui VIR Jakarta, Jakarta Control, Jakarta ACC namanya. Tetapi kalau ke Palembang juga demikian, juga ada Jakarta ACC-nya gitu. Jadi ini loh ada pesawat call sign-nya ini ya, kemudian ketinggiannya sekian, ini akan memasuki wilayah mana, misalnya berbatasan dengan Jakarta, akan melalui wilayah Jakarta pada jam sekian. Semua itu diatur. ATC Palembang sambung dengan ATC Jakarta sampai landing. Ya, kalau ke luar negeri ya sudah juga dengan ATC luar negeri koordinasi sampai dia landing di luar negeri itu dengan ATC-nya yang di sana begitu. Jadi tidak putus. Kalau Mbak terbang terus diatur sampai dengan tujuan, sampai selamat landing. Sampai parkir juga diatur juga ya Bu ya?
Wida, kemudian juga kalau misalnya orang-orang awam itu kan juga kan berpikir bahwa ketika di atas jalurnya itu pesawat itu seperti apa sih, menentukan kemana arahnya, kemudian apa yang bisa meng-guide katakanlah seperti itu si pesawat ini supaya sampai ke tempat tujuan dengan tepat. Mereka bernavigasi ya, mereka punya GPS itu di pesawat. Jadi memang ada rute-rutenya kita. Misalnya Jakarta Palembang, lewatnya mana? Kalau di darat jalannya apa? Di sini namanya Whiskey 12 ke Palembang gitu kan. Jadi memang sudah ada Whiskey 12 itu koordinatnya sekian gitu ya, radialnya sekian gitu. Nah, itu di pesawat sudah ada. Jadi mereka mengikuti, nanti saya lewat ini clear for take off, Whiskey 12, dia ikutin terus sampai nanti dia landing, dia descend gitu kan. Kalau dari Jakarta ke Palembang di level, di misalnya dia dapat flight level berapa, 240 gitu kan. Ketika dia mau leaving, dia juga kontak ATC bahwa kami akan meninggalkan level ini gitu ya kan, request leaving flight level 240, dia akan turun ke berapa yang dikasih nanti. Kalau tidak ada traffic, dia bisa langsung menuju yang paling bawah levelnya. Tapi kalau ada traffic, mungkin diatur, apakah diatur levelnya ataukah kalau di radar itu namanya di vektor, seperti itu. Ini yang menentukan keselamatan, keselamatan penerbangan gitu ya. Penumpang juga sangat bergantung dengan informasi-informasi yang didapat dan guidance dari sini juga. Iya, betul. Karena memang pilot itu kan tidak bisa terbang sendiri karena dia kan ada banyak ya pesawat itu di atas. Sehingga makanya hubungan ATC dengan pilot itu begitu erat. Kita sama-sama mengikuti aturan dari internasional, ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi ada aturan pilot seperti apa, ATC seperti apa, presologi, cara mereka berkomunikasi juga diatur dengan presologi standar, presologi bahasa Inggris penerbangan. Agak berbeda dengan bahasa Inggris yang sehari-hari. Jadi memang ini sudah standar internasional. Dimanapun pilot itu terbang, ya ATC-nya akan bicara dengan bahasa Inggris presologi demikian. Begitu. Jadi sudah diatur semua. Jadi memang di penerbangan ini regulasinya sangat-sangat banyak dan ketat demi keselamatan penerbangan. Ibu, kemudian dari ruangan ini juga kita bisa melihat pesawat apa yang akan landing dan juga pesawat apa yang mana yang akan take off. Nah, kalau saat ini sepertinya sudah ada yang mau take off ya, Bu ya? Ini kita ada flight progressive, ya. Ini, nah ini Mbak. Nah inilah dia yang akan berangkat itu dari runway 29 GIA 113, kita panggil Indonesia 113. Ya, ini dia. Jadi ada ini flight progressive ini sebelumnya ketika akan terbang pilot punya rencana penerbangan, mereka harus mengisi dulu namanya flight plan. Rencana penerbangan gitu. Nanti dia mau kemana, levelnya berapa, tujuannya kemana, begitu melalui rute apa, gitu dia mengisi dulu. Sehingga nanti terbitlah di sini, ya ini semua data penerbangan, gitu. Pesawat-pesawat yang akan berangkat hijau. Ini yang landing ya. Iya. Yang kuning adalah misalnya? Yang untuk landing. Oh landing. Iya. Kalau yang putih apa Ibu? Ini overflying. Overflying ada yang mungkin training, dibalik lagi seperti ini putih. Tapi kalau yang berangkat itu hijau. Ini semua sudah didapat di pendidikan. Nah, dia ngomong, iya. Jadi pilot itu akan mereadback apa yang diinstruksikan oleh ATC. Fully, harus semuanya. Gitu, clear for takeoff. Iya, ini. Jadi pesawat take off dilihat sama mereka, harus dilihat karena tower control ada visually. Pesawatnya dilihat dari ujung, ya, mudah-mudahan selamat kan begitu ya, tidak ada apapun di runway sampai dia nanti take off, terbang, akan dikontekkan ke approach. Jadi ini ya saat ini sedang akan take off. Ini juga sangat tergantung sekali dengan apa yang arahan dari sini. Iya. Ketika pesawat sedang rolling seperti ini, dia saat-saat kritis tidak boleh diajak bicara oleh ATC. Kritis mereka. Jadi kritikalnya seperti ini. Mau take off ini masih kritikal, sampai dia take off itu tidak boleh diajak bicara seperti ini. Karena pilot konsentrasi ke peralatan yang ada di pesawat. Jadi operator yang ada di sini juga terus memonitor ya Bu ya pergerakan pesawat. Iya, mereka visually harus dilihat pesawatnya. Sampai nanti dikontekkan ke approach.
Nanti akan dikontakkan sama dia, kontakkan ke approach gitu. Ke tempat radar yang tadi Mbak. Ya, seperti itu. Jadi ke tempat radar selanjutnya diserahkan ke ya mereka yang ngontrol dulu sampai nanti boundary antara Palembang dengan Jakarta. Kontakin lagi dengan Palembang radar yang tadi itu. Dan terus, jadi ini dipegang terus sama ATC. Hanya kalau sudah seperti ini bukan lagi oleh tower, tapi oleh tadi Palembang radar atau approach tadi yang di bawah. Nah, sampai dia di ketinggian berapa tadi dia mengisi rencana penerbangan, sebelum masuk ke boundary Jakarta sudah ada koordinasi, kemudian dikontakkan ke Jakarta. ATC juga yang ngatur di Jakarta, terus sampai dia landing seperti itu. Jadi itu yang akhirnya kita dengar ketika landing juga ada pilot kemudian berbicara dengan seseorang dan seseorang itu ternyata ada di tower ini ya Bu ya. Ada di tower ini. Baik, menarik sekali Bu, kita mungkin bergeser ke sebelah. Boleh, silakan. Jadi memang berguna sekali ya untuk masyarakat awam bahwa apa sih airnav gitu. Gimana sih pesawat itu terbang sendiri atau diatur? Kalau seperti ini kita tidak melihat ada pesawat ya. Iya. Tetapi sesungguhnya di atas ini adalah ribuan pesawat yang sedang terbang. Ada rute-rutenya. Kalau di bawah ada jalan-jalan, ada namanya jalan semua. Rute domestik ada, rute internasional ada. Jadi semua sudah diatur. Dan kita sudah, rute ini semua sudah ada di ICAO ya, di dunia. Jadi di AIP namanya itu, Aeronautical Information Publication, itu semua ada. AIP itu disebarkan ke seluruh dunia tahu. Di Indonesia itu rutenya ini. Nanti di luar negeri, di Singapura, di Malaysia rutenya ini. Ada yang nyambung dari kita ke sana sampai ke mana gitu. Misal mau ke Singapura sampai ke poin apa, dia nyambung lagi jadi rute itu. Namanya lain-lain. Jadi memang ada semua. Menarik sekali memang yang untuk pelayanan lalu lintas penerbangan ini, karena memang saya juga memang karena lama di sini jadi senang lah dengan profesi ya, sudah menjiwai. Sudah berapa lama Ibu ngomong-ngomong? Saya kurang lebih sekitar 22 tahun sebagai controller ya. Kemudian saya beranjak ke manajerial. Nah, sampai sekarang. Waduh, sudah banyak sekali makan asam garam ya. Iya, kalau hitungan masa kerja saya mungkin sudah sekitar 33 tahun lebih. 33 tahun lebih. Selama katakanlah Ibu menjadi orang di belakang layar dalam sebuah penerbangan, apa yang tidak pernah terlupakan bagi seorang Ibu Ida? Gini, kita ada kepuasan tersendiri ketika kita mengatur pesawat itu aman, selamat, lancar. Jadi itu ada kepuasan tersendiri gitu yang nggak bisa dibayar dengan apapun, karena memang kita ini memberikan pelayanan yang terbaik mestinya kan kepada para pelanggan, pengguna jasa penerbangan, gitu, memberikan pelayanan terbaik untuk apa? Untuk keselamatan penerbangan seperti itu. Ya itu betul-betul tidak bisa terlupakan. Kita hari ke hari kita mengatur pesawat pulang sampai ke rumah itu sudah ada kepuasan tersendiri kalau tidak terjadi apa-apa itu kan. Iya, kita kan berdoanya itu. Ini yang mengatur saja senang, kalau selamat apalagi yang diatur ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan. Kita mungkin bisa melihat, jadi memang ketika orang yang di belakang layar itu punya kepuasan tersendiri kalau misalnya apa yang diharapkan itu bisa terselesaikan dengan baik ya Bu ya. Betul, bisa dilayani dengan baik, selamat gitu. Kita sangat-sangat puas gitu ya. Ya itu memang tujuannya gitu. Jadi seperti itu. Kalau menjadi katakanlah controller ini kan tidak terbatas waktu ya Bu, apalagi kalau misalnya di sini mungkin tidak lebih dari 24 jam. Ya. Tapi kalau di Soekarno-Hatta, Ibu kan basicnya di Soekarno-Hatta kan lebih dari 24 jam, bisa shift malam, bisa ini keluarnya gimana Bu Ida? Di Soekarno-Hatta memang 24 jam. Mereka ada 3 shift gitu ya. Ya kalau kita sudah biasa, ya enggak apa-apa, biasa dibagi 3 shift gitu. Kita ada 1 shift berapa orang, itu kan tergantung sektornya, ya, tergantung CWP, ibaratnya gitu, control working position gitu. Ada berapa kok. Soekarno-Hatta kan memang karena sektornya banyak, mereka trafficnya juga banyak, kemudian ya memang orangnya juga banyak, jadi disesuaikan gitu. Bagaimana cara mengatur dengan traffic yang banyak itu gitu. Memang kita kan di pendidikan sudah diberikan ilmunya, tetapi memang perlu pengalaman juga, pengalaman tersendiri dalam menangani
pesawat-pesawat di tiap lokasi. Tidak sama, maksudnya kita punya lisensi ATC ketika kita lulus dari pendidikan. Kemudian kita misalnya ditempatkan di Palembang, ada rating tersendiri di Palembang. Jadi ATC Palembang tidak serta-merta bisa kontrol di Soekarno-Hatta. Begitupun sebaliknya, karena mereka ada rating tersendiri yang harus diperoleh mereka. Jadi ketika kita lulus dari pendidikan, di mana kita ditempatkan, kita di situ ambil rating dulu, ya kan? Kita harus tahu SOP-nya bagaimana, lokanya seperti apa, kemudian airspace manajemennya bagaimana, semua dipelajari, nanti akan diuji, ya, diuji oleh checker. Ketika mereka lulus, baru mereka bisa dilepas sendiri untuk kontrol. Tetapi ketika belum, mereka akan di buddy ya namanya ya. Mereka akan didampingi oleh seorang OJTI namanya, on the job training instructor atau buddy. Nah itu, kalau dikatakan mereka memang sudah cukup mampu, baru disampaikan kepada checker, ini coba dicek, namanya performance check. Kalau dia lulus, sudah dia bisa berdiri sendiri untuk kontrol, bertanggung jawab sendiri. Seperti itu. Jadi ada langkah-langkah, itu langkah-langkah tersebut adalah memang diatur oleh regulasi dunia maupun Indonesia yang mengadopsi regulasi dunia. Untuk apa? Tadilah untuk menjaga keselamatan penerbangan. Begitu ketat. Begitu ketat aturannya. Baik, begitu ketat. Ya, pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk melihat lebih dekat dengan Airnav Palembang, tentunya dari tower yang ada di Bandara SMB 2 Palembang. Kita menantikan ya Bu ya, ini take off dan juga landing. Iya, boleh ya. Pernah nggak Bu merasa capek Bu? Karena Ibu kan juga sudah lama malah melintang lah, katakanlah seperti itu, di sebagai controller. Oh iya, tentunya ada ya. Sebagai manusia biasa kita ada kadang-kadang ada sedikit rasa jenuh gitu kan, ataupun fatigue gitu kan. Nah, tergantung kita bagaimana kita manage itu semua, menghilangkan itu semua seperti itu. Karena kita harus kembali lagi sadar bahwa kita ada profesi kita adalah seperti ini. Jadi kita harus ya profesional tentunya gitu. Pasti ada untuk rasa jenuh atau apa. Nah, yang kita khawatirkan saat kita kontrol pesawat, jangan sampai datang fatigue itu. Makanya kita juga diatur ya untuk kontrol itu paling lama 2 jam, kemudian istirahat 15 menit atau sampai 30 menit, baru dia kontrol lagi 2 jam, seperti itu. Itu memang sudah ada peraturannya, apalagi di tempat traffic yang memang padat ya. 2 jam itu sudah sangat-sangat berat juga gitu kan. Tapi tadilah kalau kita jalani ilmu yang kita sudah dapat tadi, kemudian dengan tambahan-tambahan lagi ilmu yang ada gitu kan, kita kuasai semua, itu alhamdulillah kita bisa jalani dengan baik gitu. Yang menjadi penyemangat Ibu dan juga katakanlah teman-teman di Airnav itu apa Bu? Ketika bekerja supaya tidak jenuh sekali ini melihat lalu lintas penerbangan begitu, yang menjadi penyemangat apa? Kita sih gini aja, kan kita kan bekerja memang kita untuk memberikan kontribusi ya kepada masyarakat kita sendiri, dan tentunya balik kepada siapa, keluarga kita gitu. Karena kita kan teman-teman ini kan juga punya keluarga gitu kan, barangkali ya tentunya keluarganya mungkin merasa bangga gitu kan, anaknya bisa memberikan kontribusi kepada negara dengan tadi jalan memberikan pelayanan lah kepada pengguna jasa penerbangan seperti itu. Karena inilah juga pemirsa yang harus ditekankan, bahwa setiap penerbangan itu sangat tergantung sekali dengan Airnav ya Bu ya, dengan komunikasi dengan tower ATC ini ya Bu ya. Betul. Ini juga salah satu yang menjadi penentu seperti apa kelancaran penerbangan itu sendiri. Nah, ini kita ada kuning, hijau, dan juga putih. Ini sudah berapa banyak penerbangan yang sudah dilewati begitu ya Bu di SMB 2 hari ini? Iya, ini bisa jadi ketika ini sudah selesai digunakan, dia di standby kan di sini kan. Nanti kalau ada lagi
penerbangan gitu kan, mereka akan masuk ada strip ya, flight progress strip itu mereka akan masukkan di sini. Yang hijau ini untuk departure, ya, pesawat yang berangkat. Kemudian yang kuning untuk arrival, pesawat yang akan datang. Nah, kemudian yang putih adalah untuk pesawat overflying, ya gitu ya. Nah, itu kegunaannya, dan ini memang sangat-sangat penting untuk ATC untuk memudahkan, ini alat bantu untuk memudahkan mereka kontrol ataupun mengatur pesawat, gitu. Ya, kalau misalnya ada kejadian yang sudah itu ada pesawat yang hilang dari radar, itu sebenarnya yang terjadi itu tidak terbaca lagi, tidak tertangkap lagi oleh radar, atau seperti apa Bu Ida? Nah, kalau itu kan memang di radar tadi ya, di APP itu pesawat itu kan misalnya kontak, kemudian ketika dia lost contact, misalnya dipanggil-panggil dia kok tidak nyaut, mestinya dia kontak dia tidak kontak, nih ATC sudah siap-siap, dipanggil lagi kemana ini, dia akan ditulis jam terakhir tadi dia kontak itu jam berapa, begitu kan. Nah, kemudian sekarang sudah berapa menit dia tidak kontak, terus dicari. Nah, kita ada namanya emergency pace gitu ya, ada 3, bisa dia kalau sudah 30 menit misalnya dia dipanggil-panggil nggak kontak-kontak, di radar dia tidak terlihat lagi, kita kan ini harus sudah aware nih, curiga nih ada apa gitu kan. Nah, itu kita akan kontak juga dengan SAR seperti itu, kalau nggak ada terus dengan SAR. Jadi kemana ini pesawat, kalau misalnya dia ada di border, misalnya dari Palembang Jakarta, tanya dulu ke Jakarta pesawat ini kontak nggak ya, oh enggak misalnya gitu kan. Nah, ada apa nih kok dia tidak kontak, di radar tidak ada, sudah mulai tuh kita akan mendeklar declare emergency. Nah, kita kontaknya ke koordinasi dengan siapa gitu kan, dengan maskapainya, airline-nya, ini pesawat Anda tadi di posisi di sini sampai sekarang kami panggil tidak nyaut atau tidak kontak-kontak. Kemudian kita dengan pihak SAR, nah itu jadi dan sebagainya kepada stakeholder yang terlibat. Itu kenapa bisa jadi dia mungkin alat komunikasi radionya itu yang bermasalah, atau memang betul pesawat itu sebetulnya sudah hilang lah, maksudnya sudah tidak terdeteksi ya, lah seperti itu. Jadi ada beberapa hal, tidak mesti kalau hilang dari radar dia nggak kontak terus dia celaka, belum tentu juga. Bisa jadi alat komunikasi yang di radio di pesawatnya tadi itu bermasalah, com failure namanya, communication failure. Gitu. Dan ATC akan menjauhkan pesawat-pesawat lain dari areanya dia tadi di mana gitu, untuk menjaga-jaga itu tadi, dari ketinggiannya dijaga dengan pesawat yang di sekitarnya gitu, dari jaraknya juga dijaga seperti itu. Iya, Ibu Ida, kemudian juga jika dalam penerbangan ternyata kita mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian juga kita biasanya itu diarahkan ke bandara terdekat begitu ya, itu kemudian dikontrol juga dari Airnav. Iya. Karena Airnav ini adalah penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia yang satu-satunya di Indonesia yang oleh pemerintah kita ditugaskan ya untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan. Jadi semuanya terkait dengan Airnav untuk pelayanan ini. Di bandara mana gitu kan, bandara manapun itu ya. Seperti di Papua, bandara kecil gitu juga yang sudah masuk ke Airnav ya tanggung jawab kita. Gitu. Kompleks sekali ya Bu ya, tugas dan juga fungsi dari Airnav begitu. Salut untuk teman-teman dari Airnav. Khususnya Palembang, karena semua keselamatan penerbangan itu salah satu faktor penentu dan juga kuncinya guidance-nya juga dari Airnav ini ya Bu ya. Bu Ida, terima kasih sekali ya Bu ya sudah sama-sama waktunya Ibu sudah berbagi bersama kami di Bukan Basa-Basi hari ini. Pemirsa, kita sudah mengetahui, kita sudah mengenal lebih dekat dengan Airnav yang merupakan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami di Bukan Basa-Basi. Kami akan kembali lagi tentunya di Bukan Basa-Basi episode selanjutnya. Silakan Ibu. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih.